Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maui Channel. Untuk video hari ini aku akan menceritakan film Our Times, di mana film ini berasal dari negara Taiwan yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kisah remaja seorang anak laki-laki yang bernama Su Taeyu dan ceweknya bernama Chen Jin. Itu alur mundur ya. Jadi ada seorang perempuan remaja, habis itu dia mengenang masa remajanya bersama teman laki-lakinya. Jadi tentang bad boy dan cewek culun kayak gitu deh. Tapi film ini direspon dengan baik dengan para para penonton. Jadi film ini kalau misalnya diulang berkali-kali, bosen, mereka bahkan ketagihan. Bahkan soundtrack filmnya di booming sampai hari ini juga. Kita langsung aja ke filmnya. Let's go! Oke, untuk di video yang diperlihatkan ada seorang perempuan yang bernama Chen Jin. Dia bekerja di suatu perusahaan dan di sini ada bosnya yang menugaskan untuk si Chen Jin dan timnya ini untuk lembur. Nah, ketika pemberitahuan itu datang, nah anak buahnya Chen Jin ini langsung mengkode si Chen Jin kalau misalnya si Chen Jin terus nolak. Tapi di luar dugaan, Chen Jin malahan menerima kerja lembur itu, sehingga yang membuat teman-temannya itu atau anak buahnya itu kayak merasa lemes dengan keputusannya Chen Jin. Nah, agar si anak teman-temannya ini tidak tetap semangat dalam bekerja, si Chen Jin ini pergilah ke supermarket untuk membeli makanan cemil-cemilan buat teman-temannya. Tapi tanpa diduga, anak buahnya ini juga pergi ke supermarket, dan ketika si Chen Jin ini mau menyapa, dia menahannya karena ada omongan yang membuat dia harus menahan untuk berhenti. Ternyata semua ini lagi mengomongi Chen Jin, yaitu tentang keburukannya, tentang penampilannya. Di saat itulah Chen Jin menyadari bahwa apa yang baik di depan kita belum tentu baik juga di belakangnya. Ketika Chen Jin udah sampai di kamar, dia langsung membuka lagi mejanya, dan di situ ada buku diary miliknya si Chen Jin waktu SMA. Di situ dia langsung mengenang masa-masa SMA-nya. Nah, di saat itulah tiba-tiba waktu berjalan mundur pada saat Chen Jin di waktu SMA. Ketika Chen Jin waktu SMA, dia berpenampilan sangat culun. Nah, ada culun, abis itu nggak menarik. Tetapi si Chen Jin ini seperti hal-halnya anak-anak remaja SMA, di mana dia mempunyai seorang cowok atau idol yang dia sukai, yaitu yang bernama Ouyang. Ouyang ini merupakan basket di sekolahnya Chen Jin. Nah, si Ouyang ini banyak banget yang menyukai para kalangan-kalangan perempuan, terutama teman sekelasnya Chen Jin yang bernama Min Min. Bedanya dengan Min Min dan Chen Jin, Min Min ini perempuan yang sangat-sangat diidolakan bagi kaum umumnya kaum laki-laki. Dia baik, dia cantik, dia lemah lembut, pintar. Si Chen Jin ini nggak bodoh, tapi dia dengan penampilan nggak menarik hingga akhirnya cowok-cowok nggak ada yang suka. Di saat itu ada juga seorang cowok yang bernama Su Taeyu, diperankan sama Dylan Wang. Dia ini sangat berandalan banget, bandel banget di sekolahnya. Bahkan Su Taeyu ini gak berani melawan guru-gurunya. Dengan kondisi kita lihat ya, kondisi kelasnya yang berantakan juga yang mendukung, mencerminkan murid-murid yang ada di dalam ini tidak berniat untuk belajar. Di video selanjutnya kita diperlihatkan di kelasnya Chen Jin. Ketika Chen Jin duduk di mejanya, Chen Jin mendapatkan surat. Nah, disangka Chen Jin ini adalah surat cinta. Untuk pertama kalinya Chen Jin mendapatkan surat dan dia bahagia banget karena akhirnya ada yang menyukai dia. Tapi ketika si Chen Jin membuka surat tersebut, ternyata bukan surat cinta, melainkan surat ancaman. Isi suratnya tersebut adalah bahwa surat yang diterima Chen Jin ini nggak boleh berhenti di Chen Jin, dan ini harus disebarkan minimal 5 orang. Kalau misalnya surat ini berhenti surat di Chen Jin, dia akan mengalami kesialan secara berturut-turut dan tidak ada henti-hentinya. Surat ancaman ini yang membuat Chen Jin ini takut gitu kan. Ini ingat banget aku flashback ketika waktu masa-masa SMS, di mana ada kirimkan ya ke beberapa orang ini agar kamu tidak sial atau apa gitu kan. Ini masuk ke dalam film Taiwan ya.
Akhirnya si Chen ini memutuskan untuk menyebarkan 5 surat ini kepada yang pertama adalah Mimin, habis itu yang kedua temannya yang lainnya, dan selanjutnya guru matematika yang sangat killer. Dan guru matematikanya itu mengetahui kalau si Chen sudah ngirim surat, dan akhirnya si Chen dihukum. Surat terakhir dikirimkan ke Su Taeyu, di mana dia melihat Su Taeyu ini sudah mengganggu Oyong, dan dia berpikir untuk mengirim surat itu ke si Su Taeyu. Akhirnya si Su Taeyu itu ketika dia pulang, dia meriksa tasnya, ada surat, dan teman-temannya menyangka itu adalah surat cinta. Ketika Su Taeyu membuka, ternyata bukan surat cinta, malah surat ancaman yang harus menyebarkan. Dan di situ tertulis dia akan meninggal di hari itu. Nggak lama kemudian berangkat sama mobil. Nah, membuat si Su Taeyu ini masuk rumah sakit dan kakinya patah. Kabar itu tersebar di seluruh sekolahnya Su Taeyu dan Chen Jin. Dan Chen Jin langsung berpikir, apakah surat itu benar-benar terbukti? Buktinya si Su Taeyu ini setelah membaca surat dari Chen Jin tersebut, dia langsung mendapatkan kesialan. Nah, ketika keesokannya si Su Taeyu masuk ke sekolah, dia mencari pelakunya, siapa yang sudah memberikan surat tersebut. Ketika semua murid lagi di lapangan, si Su Taeyu dan teman-temannya langsung menggeledah setiap kelas-kelas yang punya ciri-ciri dari kertas tersebut. Nah, akhirnya dapatlah di mejanya si Chen Jin dengan ada stiker Andy Lau. Akhirnya si Chen Jin pulang sekolah langsung dicegat sama anak buahnya si Su Taeyu dan langsung dibawa ke Su Taeyu. Di situ si Chen Jin langsung minta maaf dan dia merasa nggak enak. Dan dengan raut muka yang serem, si Su Taeyu itu langsung deketin si Chen Jin. Tapi yang di luar dugaan adalah si Su Taeyu ini mau berteman katanya. Dengan embel-embel, si Chen Jin ini harus menjadi budaknya atau pesuruhnya untuk si Su Taeyu. Nah, untuk di video selanjutnya, Jin ini melakukan apa yang diminta si Su Taeyu, yaitu menjadi budaknya si Su Taeyu. Semua kegiatan, semua keperluan, bahkan PR-nya Su Taeyu pun dikerjakan sama si Chen Jin. Tanpa mereka sadari, kebersamaan mereka yang dilalui setiap hari ini menimbulkan benih-benih rasa cinta. Dan si Chen Jin ini penasaran dengan kehidupan dulunya si Su Taeyu. Apakah Su Taeyu ini emang bandel dari dulu ataukah ada penyebabnya? Ketika si Chen Jin ini membuka buku album sekolahnya SMP Oyong, ternyata di situ ada fotonya Su Taeyu. Di situ dia langsung berpikir, apakah Oyong dan Su Taeyu ini satu sekolah waktu SMP? Chen Jin ini langsung menanyakan ke Oyong, dan Oyong menceritakan bahwa dulunya Su Taeyu dan Oyong adalah sahabat mereka, jadi mereka bertiga. Dan ketika mereka berliburan, tanpa diduga ketika si Su Taeyu sama temannya itu berlomba berenang di laut, dan si temannya ini langsung tenggelam. Dan di saat itulah hubungan Su Taeyu dan Oyong merenggang, karena mereka semua merasa mereka lah yang pembunuhnya teman itu. Karena si Chen Jin mendengar cerita itu, si Chen Jin pikir untuk merubah pola pikirnya si Su Taeyu ke bahwa kalau misalnya kejadian itu bukanlah penyebabnya Su Taeyu. Ini mengajak Su Taeyu tempat di mana dia sudah janjian untuk bertemu dengan Su Taeyu. Nah, ternyata tanpa diduga si Su Taeyu ini langsung datang, dan si Su Taeyu dan si Chen Jin ini dia bermain sepatu roda. Si Chen Jin ini nggak bisa main sepatu roda dan dia langsung jatuh, bangun lagi, terjatuh, bangun lagi, terjatuh, bangun lagi, sampai akhirnya dia berhasil sampai finish. Nah, saat itu mereka mengobrol bahwa si Chen Jin mengetahui latar belakangnya si Su Taeyu, kenapa si Su Taeyu berada di ini. Dan si Chen Jin bilang sama Su Taeyu, kita akan lomba dan siapa pemenangnya dia akan menuruti permintaan si pemenang. Akhirnya ini menang, dan si Chen Jin meminta sama si Su Taeyu untuk berubah, untuk menjadi Su Taeyu yang dulu, yang dia rajin belajar, yang dia berpenampilan baik semuanya. Tapi di situ Su Taeyu tidak menjawab, malah meninggalkan Chen Jin. Keesokan harinya, ada guru yang masuk di kelasnya Su Taeyu, dan ketua kelasnya langsung beri hormat kepada gurunya, tapi teman-temannya yang lainnya pada kayak sibuk, pada nggak peduli. Di luar dugaan, si Su Taeyu langsung berdiri, langsung memberikan hormat, dan di situ langsung dilihat sama teman-temannya, loh,
aneh sekali, kenapa Sutayu bisa berubah kayak gini. Bahkan si Sutayu ini mengikuti pelajaran dengan cermat dan baik, dan itu membuat teman-teman langsung kaget semua. Dan tanpa diduga teman-temannya pun mengikuti apa yang dilakukan si Sutayu. Karena perubahannya si Sutayu itu membuat si Changjin itu merasa senang, dan si Sutayu juga bilang sama si Changjin untuk merubah penampilannya agar si Oyong ini menyukainya. Akhirnya keesokan harinya si Changjin ini merubah penampilannya ya, yang menjadi menarik, dan di saat itu si Oyong melihat perubahan penampilan si Changjin dan membuat si Oyong tertarik terhadap penampilan tersebut. Ketika si Changjin ini mau menuju ke kantin, ternyata ada si Sutayu, dan si Sutayu melihat perubahan si Changjin juga merasa langsung terpesona si Changjin. Nah, si Changjin ketika mengambil es batu untuk mengobati lukanya si Oyong, tapi dia langsung kayak berhenti, langsung ragu apakah dia bisa maju, dan tanpa di luar dugaan Sutayu itu langsung mendorong si Changjin untuk menyegerakan memberikan sepatu tersebut. Akhirnya ujian pun berakhir, dan si Sutayu ini mendapatkan 10 peringkat yang membuat mereka semua takjub bahwa si Sutayu ini bisa berhasil dalam 10 peringkat. Nah, ketika Sutayu dan Changjin ada pergantian kepala sekolah, dan kepala sekolahnya ini sangat tidak suka dengan kelasnya si Sutayu. Akhirnya si Sutayu ini dipanggil, dan dia nggak suka dengan Sutayu juga, omongan Sutayu, dan itu membuat Sutayu ngerasa hina atau habis itu tersinggung dengan omongan-omongan kepala sekolah. Akhirnya dia mengacungkan jari tengahnya untuk kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu ngerasa juga tersinggung dengan perilakunya si Sutayu, dia langsung mempermasalahkan hasil ujiannya si Sutayu, bahwa si Sutayu ini menyontek atau mencuri hasil karena dia tidak percaya kalau si Sutayu ini masuk 10 peringkat. Ketika pengumuman kelulusan pun terjadi. Nah, ketika kepala sekolah mengumumkan peringkat-peringkatnya, di situ pas ke 10 peringkat itu ternyata bukan si Sutayu tapi diganti. Di saat itulah teman-temannya dan tanpa terkecuali Changjin itu merasa geram, merasa marah. Dan Changjin sudah tidak tahan lagi untuk membiarkan itu semua. Akhirnya si Changjin langsung ke depan dan dia gulung roknya, dan dia bilang, "Hukum aku karena kesalahanku ini." Dan Changjin juga dengan lantang, dengan tegasnya membela si Sutayu, dan si Oyong pun mendukung si perilakunya si Changjin, bahwa dia meminta hukuman terhadap kepala sekolah karena sudah menyontek pada saat ulangan. Dan tidak hanya mereka berdua, ternyata teman-teman yang lain pun meminta hukuman sama karena sudah berbuat kesalahan. Dan di saat itulah semua sangat ramai dan akhirnya rumit. Nah, akhirnya ketua yayasan mengambil alih, dan dia berjanji akan membicarakan ini lebih dahulu dan akan menyelesaikan ini dengan secara baik-baik. Ketika kelulusan selesai, akhirnya mereka berenam jalan-jalan untuk bercamping atau kemah. Dan ketika saat itu si Oyong bersama Changjin, Sutayu bersama Mimin. Nah, di saat itu mereka itu kayak ngerasa ada rasa tidak rela dengan pasangan yang mereka pada suka dari awal gitu. Ketika malamnya si Sutayu ini menyamperin si Changjin, dan dia berkata dia sangat tertarik terhadap si Changjin dibandingkan sama Mimin sekarang. Dan si Changjin ini nggak menghiraukan apa yang diomongkan sama si itu. Ada bintang jatuh meminta permohonan, dan dia mengajak Sutayu untuk meminta permohonan juga. Si Sutayu ini keluar dari toko, ada satu kelompokan yang musuhnya si Sutayu, dan mereka langsung menyerang si Sutayu sampai si Sutayu ini parah. Nah, akhirnya pas besokan paginya si Sutayu ini nggak masuk sekolah, dengan Changjin ini mencari kabar-kabar Sutayu tapi tidak dapat kabar sama sekali. Besokan harinya akhirnya si Sutayu ini datang, dan dia ke kelasnya si Changjin, dan si Changjin langsung merasa senang, dan dia langsung narik si Sutayu langsung sekolahnya. Nah, ketika di atas sekolah itu si Changjin ini merasa senang habis dia berbicara, tapi tanpa di luar dugaan ada Min yang menyampaikannya. Nah, di saat itu si Changjin itu kayak ngerasa, "Oh, kamu ini ke kelasku karena bertemu Mimin ya, bukan bertemu sama aku."
si Cencin. Dan si Sutayu bilang kalau misalnya si Mimin sudah mengungkapin perasaan dia menyukai si Sutayu. Dan di saat itu si Cencin kayak ngerasa orang bodoh. Dia ngerasa si Sutayu itu datang ke kelas untuk menemui dia, ternyata menemui Mimin. Hujanlah datang, si Mimin langsung mayungi si Sutayu untuk pergi bersama. Di saat itu si Sutayu mengajak si Cencin juga pergi, tapi Cencin menolak dan malahan si Cencin untuk berlari dan dia terjatuh. Keesokan harinya dia ngelihat teman sekelasnya lagi menenangi si Cencin menangis, dan dia mendengar kalau misalnya si Mimin ini dipermainkan sama si Sutayu ketika pernyataan cintanya. Dan di saat itu pula si Sutayu masih memutuskan, dan sekarang si Sutayu itu pergi untuk meninggalkan si Mimin. Nah, dapat informasi itu langsunglah si Cencin itu mencari keberadaannya si Sutayu dan dia mencari kabar kepada teman-temannya. Nah, teman-temannya mengatakan bahwa si Sutayu ini pergi ke luar negeri tapi nggak tahu kapan baliknya. Mereka juga memberikan sebuah kaset untuk si Cencin, dan si teman-teman juga bilang si Cencin ini boleh mendengar kaset ini ketika dimana hari kelulusannya si Cencin. Acara kelulusannya sekolah Cencin akhirnya sudah selesai, dan si Cencin ini sedang berjalan bersama Ouyang. Nah, ketika mereka lagi berjalan-jalan bersama Ouyang, Ouyang mengingatkan sama si Cencin bahwa dia harus mendengarkan kaset yang diberikan sama si Sutayu. Dan di saat itu pun si Ouyang pun menceritakan bahwa sebenarnya dia sempat ngobrol sama si Sutayu, dan sebenarnya Sutayu memiliki perasaan atau mempunyai rasa sayang cinta terhadap si Cencin. Dan Cencin bertanya kapan saat itu kalian ngobrol berdua, dan ternyata pada saat waktu mereka berenam kemah pada malam itu. Dan pas malamnya si Cencin langsung mendengarkan kasetnya dari si Sutayu, dan dia langsung mendengarkan ungkapan perasaannya si Sutayu bahwa si Sutayu itu sangat menyayanginya si Cencin. Bahkan dia bilang, walaupun kelak nanti aku akan menyukai perempuan, tapi kamulah akan tetap nomor satu yang akan aku sukai sepertiku. Dan di saat itulah si Cencin merasa apa yang dia rasa sama ini adalah sudah terbalas, tapi dia telat untuk menyatakan perasaannya juga terhadap si Sutayu karena Sutayu sudah pergi ke luar negeri. Akhirnya kita diperlihatkan lagi Cencin yang ketika dewasa, dan dia langsung berubah total, berubah penampilan buat menarik lagi, dan teman-teman rekannya itu langsung kaget ketika perubahan penampilannya. Dan di saat itu pun si Cencin langsung mengundurkan diri. Dia tidak mau lagi ditekan atau diatur-atur sama bosnya, karena dia ngerasa emang ini salah, udah salah. Bahkan dia sudah putus sama pacarnya yang sudah mengatur dari Cencin ini. Ketika sampai di rumah, si Cencin ini langsung melihat ada pemberitahuan bahwa Andy Lau akan buat konser di Taiwan. Dan dia langsung membeli tiket, tapi dia kesal setiap saat dia menonton konsernya Andy Lau, dia langsung kehabisan. Tapi dia tanpa putus asa, dia datang ke tempat acara tersebut dan dia foto di baliho besar yang gambarnya Andy Lau. Ketika dia sudah memfoto, dia beli minuman. Habis itu tanpa disangka ada seorang laki-laki yang menepuk pundaknya, dan dia nengok, dia kaget, ternyata itu Andy Lau. Dan Andy Lau memberikan kode untuk tidak ramai atau tidak berisik, dan dia menyerahkan gantungan kunci terjatuh yang ketika si Andy Lau beli minuman. Dan dia bilang, apakah kamu akan nonton konserku? Dan Cici bilang, aku mau nonton konsermu tapi aku kehabisan tiket, apakah aku bisa tetap nonton konsermu? Akhirnya si Andy Lau bilang, hubungilah timku ini, temanku ini, mengatur kamu untuk bisa nonton konserku di dalam. Si Cencin menelpon temannya si Andy Lau itu, dan dia menyatakan bahwa ini Cencin. Dia langsung mengenal kalau itu adalah si Sutayu. Ketika dia menghadap ke belakang, benar, ternyata yang ditelepon itu adalah si Sutayu. Dan si Sutayu bilang, apakah Wijenya akan dipisah dengan Mia juga, yang seperti yang diingat yang dia nggak suka dengan Wijen, dengan campur mie tersebut. Dan di situ si Cencin sangat kaget banget, karena ketika perpisahannya waktu dia SMA itu sama sekali mereka sudah tidak berkontak sama sekali dan tidak berkomunikasi sama sekali sampai saat ini. Nah, ketika mereka berdua lagi tetap-tetapan, ada layar besar yang muncul, dan di situ ada Andy Lau menceritakan bahwa konser ini diselenggarakan karena temannya membuat janji kepada seseorang yang spesial. Dia akan membuat seorang Andy Lau bernyanyi di depan perempuan yang dia sayangin itu. Dan langsung tanpa diduga si Cencin langsung mengingat janjinya si Sutayu tersebut.
Nah, di saat itu mereka sangat bahagia banget karena sudah bertemu dan akhirnya mereka berdua bersama menyampiri. Akhirnya film pun selesai. Oke, gimana menurut kalian filmnya? Ini film-film romansa kalau kalian yang mungkin sudah tua ya, mengenai film ini akan ingat, oh waktu SMA aku seperti ini ya, aku punya perilaku seperti ini. Sebenarnya film ini mengingatkan kita masa-masa SMA ya, gimana kita bersama teman-teman kita, kebandelannya, abis itu kita menyukai seorang laki-laki atau laki-laki menyukai seorang perempuan, gimana sih cara-caranya, dan ternyata malahan kita jadian sama orang ini, bahkan kita jodoh sama teman SMP, teman SD atau SMA gitu kan, tanpa kita duga gitu. Jadi film ini benar-benar buat kalian itu flashback ke masa-masa SMA, our times, dimana bagiku waktu yang sangat senang, dan dimana SMA adalah mempunyai kisah sendiri di masa-masa remaja kita. Oke, terima kasih kalian sudah setia menonton Maui Channel dan mendukung video-videoku selanjutnya selama ini, video-videoku yang sudah aku buat. Terima kasih kalian juga sudah masuk ke messengerku, sudah inbox ke aku, makasih banget. Dan di akhir cerita Maui Channel pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.